Mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan bisa saya jawab ya Pak ya. Itu dia ibu ya. Ya, Ibu. Ustadz, apa ada doa khusus bagi peserta korban saat melihat penyembelihan hewan kurban? Kalau yang melihat tidak ada doa apapun juga. Yang disunahkan yang menyembelih yang membaca doanya. Yang kedua Pak Ibu, disunahkan yang berkurban dialah yang menyembelih. Kalau ibu atau bapak yang mau berkurban, maka yang sunnah yang paling bagus adalah bapak sendiri yang menyembelih atau ibu sendiri yang menyembelih. Kalau ibu-ibu berani, kalau nggak berani boleh diwakilkan kepada orang lain. Ya. Apa doanya? Dengan mengatakan, ya Allahumma hadza an fulan bin fulan. Kalau misalnya itu mewakilkan, ya, diwakilkan oleh dia. Bismillahi ala millati, Bismillahi Allahu Akbar. Udah, sembelih selesai. Iya. Apa ada dalil puasa sunnah tanggal 1 sampai 8 Dzulhijjah? 1 sampai 9 kali. Memang terjadi perbedaan pendapat Pak para ulama apakah sunnah atau tidak Pak. Masalahnya ada dua asar yang sahih yang seakan-akan bertabrakan. Adapun yang pertama asar dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, Aisyah berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 10 min Dzulhijjah qat." Atau kama qalat. Aku belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 awal bulan Dzulhijjah sekalipun juga. Sehingga dijadikan dalil kalau begitu ini menunjukkan Rasulullah tidak pernah berpuasa di tanggal 1 sampai tanggal 9. Tidak pernah. Kalau Aisyah mengatakan aku belum pernah melihat. Sementara Imam Abu Daud meriwayatkan dari sebagian istri Nabi juga. Karena Rasulullah SAW yasumu tis'an min Dzulhijjah. Adalah Rasulullah SAW berpuasa 9 dari bulan Dzulhijjah, artinya 9 hari. Sehingga, para ulama berbeda pendapat di dalam mengkompromikan hadis ini. Yang kuat wallahu a'lam bahwa masing-masing dari perawi tersebut meriwayatkan sesuai dengan apa yang ia lihat. Aisyah meriwayatkan sesuai dengan apa yang ia lihat. Ini juga meriwayatkan sesuai dengan apa yang ia lihat. Dan yang menetapkan ada lebih dahulukan daripada yang tidak ada. Namun perkataan Aisyah itu menunjukkan Rasulullah tidak melanggengkannya tiap tahun, Pak. Ya, tiap tahun puasa di tanggal 1 sampai 9 enggak. Sebab kalau Rasulullah lakukan tiap tahun, pas tentu Aisyah tahu dong. Iya, maka boleh sekali-kali kita berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, ya wallahu a'lam. Kenapa wanita tidak boleh sholat Jumat di daerah kita, sedangkan di Mekah boleh? Wanita itu boleh saja untuk ikut sholat Jumat, boleh, tidak dilarang, tapi mereka tidak wajib, itu saja. Mereka itu tidak apa? Tidak wajib. Yang kedua, Ibu, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, La tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairul lahun. Jangan kalian mencegah para wanita untuk pergi ke masjid sholat, tapi rumah-rumah mereka lebih baik buat mereka. Jadi sebetulnya Bu ya, kalau untuk wanita yang paling utama dan yang paling baik itu sholat di rumah, bukan di masjid. Tapi kalau ibu mau pergi ke masjid silahkan. Tapi yang paling utama di mana Bu? Di rumah, ya. Kenapa? Hah? Sepi masjid. Oh,
Ya yang meramaikan laki-laki, Bu. Yang sangat dianjurkan, bahkan sebagai banyak ulama mengatakan mewajibkan untuk laki-laki pergi sholat ke masjid. Sampai-sampai Rasulullah SAW ingin sekali membakar orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah, membakar rumahnya. Kata Rasulullah, qad hamamtu an amura birajulin. Aku ingin sekali, kata Rasulullah, untuk menyuruh seseorang, fayu'adzin, lalu dia adzan. Tsumma amartu rajulan fayuqim, lalu aku perintahkan dia untuk iqamat dan salat, dia mengimami manusia. Fa antaliqu ila rijalin la yashhaduna as-shalah, lalu kemudian aku pergi kepada orang-orang yang tidak menyaksikan salat berjamaah, fa uharrik alaihim buyutahum, supaya aku bakar rumah mereka itu. Sampai begitu Rasulullah SAW keras, Pak. Tapi subhanallah, Pak, ya, kaum muslimin di zaman ini ya tak tergerak ketika mendengar panggilan sholat, Pak. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Ayo kepada sholat, ayo kepada keberuntungan. Hatinya tak tergerak sama sekali, Pak. Kenapa? Karena keimanan mereka kepada Allah dan hari akhirat sangat lemah di hatinya. Tapi coba bapak-bapak, ibu-ibu umumin di sini. Nanti habis sholat subuh ada pembagian duit masing-masing 500.000. Oh, jam 4 dah penuh, Pak. Ya. Kenapa? Karena mengharapkan duit. Apa mereka tidak tahu bahwa akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia? Ya. Makanya ibu-ibu kalau mau sholat di masjid silahkan. Tapi rumah lebih baik, kata Rasulullah SAW. Ya. Bagaimana solusi menjalankan sunnah di kalangan masyarakat awam sunnah? Yang paling baik adalah mulai dari diri sendiri dulu deh, Pak. Ya, Allah berfirman, ku anfusakum wa alikum nara. Pelihara dirimu dan keluarga kamu dari api neraka. Setelah kita bisa melaksanakan, coba kita ajak tetangga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Sebab kalau kita untuk merubah suatu masyarakat langsung nggak mungkin, Pak, sulit sekali. Maka sesuai dengan kemampuan kita saja. Ya. Bagaimana sikap kita terhadap perbedaan pendapat di kalangan ulama hadis tentang pensohihan dan pendhaifan hadis? Memang seringkali terjadi, Pak. Ada ulama mensohihkan, yang satu melemahkan. Tapi, Pak, hadis-hadis yang diperselisihkan seperti itu jumlahnya sedikit dibandingkan dengan hadis yang disepakati oleh para ulama kan yang tidak diperselisihkan. Ya. Lalu bagaimana, Ustadz? Saya kan orang awam, nggak tahu, bingung. Nanya ke anu katanya sahih, nanya ke sini katanya apa? Lemah. Gimana dong? Maka ambillah perkataan orang yang paling kamu yakini akan kepiawaian dia di dalam ilmu hadis. Karena Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya kalau kamu tidak tahu. Kalau sudah nanya, selesai. Kalau orang awam tugasnya nanya doang, Pak. Dijawab sama orang alim. Kalau salah, yang nanggung dosanya orang alim tuh. Nggak enaknya jadi ustadz begitu, Pak. Ya. Nanya ke ustadz, Pak Ustadz, hukumnya ini gimana? Pak Ustadz jawab, salah. Yang nanggung dosa ya ustadznya. Bapak ya kewajiban Bapak, memang kewajiban Bapak untuk bertanya, kan begitu. Ya. Bagaimana cara menerapkan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, Ustadz? Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu bukan kebalikan terpaksa, Pak. Sebab orang Indonesia terkadang memahami ikhlas itu tidak terpaksa. Kalau terpaksa berarti nggak ikhlas. Salah pemahaman itu, Pak. Yang benar, ikhlas itu kebalikan dari syirik. Di mana ikhlas artinya mengharapkan keridhaan Allah. Itu namanya ikhlas. Walaupun kita terpaksa, tapi karena kita mengharapkan ridha Allah, tetap disebut ikhlas. Ya. Lalu bagaimana kita bisa menerapkan keikhlasan dalam kehidupan kita?
Maka segarlah kita mohon kepada Allah agar kita diberikan keikhlasan, Pak. Ketika kita sholat mengharapkan wajah Allah, tidak mengharapkan dunia, tidak mengharapkan pujian. Terkadang kita ini, Pak, ya, beribadah atau beramal soleh, ada udang di balik lempeye, Pak. Apa itu? Bapak mau tahajud, niat Bapak supaya rezeki Bapak dilancarkan. Nah, itu namanya ada udang di balik lempeye. Kenapa? Karena Bapak ternyata tidak mengharapkan kehidupan akhirat 100%. Bapak tidak mengharapkan apa? Ridho Allah 100%. Bapak masih mengharapkan dunia dari amal ibadah Bapak. Kalau berdoa nggak masalah, Pak. Kalau doa memang tempatnya meminta. Yang masalah itu kalau kita meniatkan mau ibadah pengen dapat tuh dunia. Ini yang masalah, Pak. Makanya disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Tabrani bahwa ada seorang berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita rajulan goza yaltamisul ajra wa yaltamisul dzikr." Bagaimana pendapatmu hai Rasulullah, orang yang berperang di jalan Allah tapi niatnya dua. Yang pertama pengen dapat pahala, yang kedua pengen disebut manusia. Malahu, apa yang dia dapatkan? Kata Rasulullah, laisa lahu syai', dia tidak mendapatkan apapun. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan liwajhih. Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang benar-benar ikhlas mengharapkan wajah Allah. Iya. Itu Pak, Ibu, ya makanya ikhlas itu penting sekali. Jangan sampai kita sholat hanya karena mengharapkan dunia. Jangan sampai kita ya beribadah kepada Allah mengharapkan pujian manusia. Jangan sampai, Pak. Ibadah itu sesuatu yang mulia di sisi Allah. Iya. Sebagai istri, kami rindu seperti istri-istri Nabi, Ustadz. Bagaimanakah keseharian yang dilakukan oleh para istri Nabi? Tentunya Bapak, Ibu-ibu, ya, seorang istri para Nabi adalah istri-istri yang sebaik-baiknya istri. Sebab ia diberikan untuk sebaik-baiknya manusia. Alhamdulillah kalau misalnya seorang istri atau ibu ingin menjadi bagaimana seperti istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis, waktu itu Rasulullah ya datang seorang wanita ada keperluan. Lalu Rasulullah bertanya, "Adatu zaujin anti? Kamu sudah punya suami?" Kata wanita ini, "Sudah ya Rasulullah." "Kaifa anti minhu?" Bagaimana sikap kamu terhadap suamimu? Kata dia, "La alujuh dan illa ma'ajiztu." Aku terus berusaha berbakti kepada suamiku, ya Rasulullah. Kecuali apa? Kecuali yang aku tidak mampu, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Unzuri aina anti min, fa innama huwa jannatuki aw naruki." Lihatlah oleh kamu bagaimana suamimu memenang dirimu. Karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Jadi ibu-ibu ya, suami ibu adalah neraka ibu atau surganya ibu. Ya. Dan hak suami itu Bu sangat besar bagi seorang istri. Dalam riwayat Abu Daud ada seorang wanita tidak mau menikah. Bapaknya ngadu ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, anakku nggak mau nikah, ya Rasulullah." Maka Rasulullah bertanya kepada si wanita ini, "Kenapa kamu gak mau nikah?" Kata si wanita ini, "Ya Rasulullah, kabarkan dulu kepada saya apa hak suami yang harus dilakukan oleh istri." Kata Rasulullah, yaitu kalau suami badannya penuh borok kemudian dijilatin tuh badannya, ya, maka itu belum melaksanakan hak suaminya. Kata wanita ini, "Kalau begitu aku gak mau menikah selamanya." Bayangkan ibu, ya berarti hak suami itu besar ibu. Ya, maka dari itu ibu, ya, kalau ibu ingin menjadi seperti istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berusaha berbakti kepada suami. Jangan menentang suami dalam perkara yang baik, kecuali kalau suami menyuruh kepada yang mungkar, yang maksiat. Suaminya berkata kepada ibu, ya, udahlah Bu, nggak usah pakai jilbab lah Bu. Ya, buat apa pakai jilbab?
biar kamu cantiklah di depan orang. Ibu jangan mentaati suami seperti itu. Sebab itu namanya menyuruh ibu untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini ibu-ibu dan bapak sekalian. Ya, maka kalau ibu ingin menjadi seperti istri-istri Nabi, ya, berbaktilah kepada suami. Ya, sekuatnya dan sabarlah terhadap kekurangan-kekurangan yang ada pada suami. Apa hukumnya menggantungkan foto-foto di dalam rumah, Ustadz? Bapak, Ibu, Rasulullah SAW bersabda, Innal malaikata la tadkhulu baitan fi kalbun wala surah. Sesungguhnya malaikat itu tidak akan masuk ke rumah yang ada padanya anjing dan gambar-gambar bernyawa. Berarti kalau bapak gantungkan foto bapak, ibu di dinding rumah, itu malaikat nggak mau masuk ke rumahmu. Terkadang kita ini lebih senang ngusir malaikat dan mengundang para jin dan setan ke rumah kita. Kita gantung foto di rumah, ya, foto apa waktu menikah, sebagai kenang-kenangan biar tahu orang bahwa saya pernah menikah ini dulu. Ya. Padahal kita tidak sadar perbuatan itu malah membuat malaikat rahmat tidak mau masuk ke rumah kita. Bayangkan Pak, kalau rumah kita tidak dimasuki oleh malaikat rahmat, berarti rumah kita tidak diberkahi oleh Allah. Rumah kita tidak dihampiri oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana dong Ustaz? Cabut. Ya, jangan digantung, Pak. Gak usah foto-foto itu digantung. Ganti aja oleh gambar pemandangan yang indah, ya. Silakan saja, asal jangan gambar-gambar bernyawa, kata para ulama. Karena itu bisa mengusir malaikat rahmat, ya, yang hendak masuk ke rumah kita. Tentang kunut subuh itu bagaimana ya Ustadz? Terjadi perbedaan para ulama. Apakah kunut subuh disunahkan atau tidak? Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat kunut subuh itu hukumnya sunnah. Dalilnya hadis, ya, wa Rasulullah lam yazal yaqnutu fi salatil fajri hatta faraqad dunya. Bahwa Rasulullah SAW senantiasa kunut subuh sampai meninggal dunia. Sementara imam yang tiga, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah tidak setuju dengan pendapat Imam Syafi'i. Mereka mengatakan bahwa kunut subuh itu tidak sunnah. Bahkan yang paling keras adalah Imam Abu Hanifah mengatakan bahkan itu bid'ah. Alasannya mereka tidak setuju dengan Imam Syafi'i apa? Mereka memandang dalilnya Imam Syafi'i ini lemah. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada orang yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Ya. Ia seorang perawi yang lemah dan buruk hafalannya. Sehingga Imam Ahmad mengatakan hadis itu lemah. Imam Abu Hanifah mengatakan bukan hanya tidak disyariatkan, itu diada-adakan, kata Imam Abu Hanifah. Ini Abu Hanifah paling keras Pak dalam masalah ini. Apa dalilnya Abu Hanifah? Hadis yang dikeluarkan Abu Daud, ya, Tirmidzi dan Nasa'i, bahwasannya dari hadis Abu Malik Al-Asja'i, ia bertanya kepada bapaknya, hai ayahku, engkau dahulu sholat subuh bersama Rasul di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Afakanu yaknutuna fi sholatil fajar? Apa dahulu mereka terus menerus kunut di sholat fajar? Maka ayahnya menjawab, bunayya muhdath, hai anakku, semua itu diada-adakan. Ini yang menjadi patokannya mazhab Abu Hanifah. Terus gimana dong Ustaz, saya sholat di belakang orang yang kunut subuh? Kira-kira ngangkat tangan apa enggak ya? Nah, mereka yang tidak setuju dengan Imam Syafi'i terjadi lagi berbeda pendapat. Sebagian mengatakan ikut, ya, untuk menghormati Imam Syafi'i. Sebagian mengatakan tidak perlu. Ya. Kenapa? Karena itu tidak dasarnya lemah
bahkan bertabrakan dengan perkataan Abu Malik Al-Asy'ari tadi. Ya, kalau kita ya melihat kalau kita tidak ikut malah menimbulkan mudarat, lebih baik kita ikut aja, Pak. Kalau itu dia khawatirkan malah menimbulkan apa? Mudarat. Karena memang ini perbedaan para ulama, ya. Allahu a'lam. Ada nggak Ustadz buku yang benar-benar sudah lengkap ngumpulin hadis sahih? Nggak ada. Kalau bapak, ibu-ibu ya pengen tahu perpustakaan hadis yang paling besar itu adalah ya di kota Madinah. Itu bukunya luar biasa Pak, banyak sekali Pak. Benar kata ulama terdahulu, man talabal hadis aflas. Siapa yang mencari hadis pasti bangkrut. Soalnya bukunya banyak banget, Pak. Ya, Bapak harus sediakan uang 2 miliar lebih untuk beli buku-buku hadis itu, Pak. Saking banyaknya itu hadis, buku-buku hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak ada satupun ulama yang mengatakan saya sudah hafal semua hadis Nabi. Tidak ada. Kenapa? Saking banyaknya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi Pak, setidaknya kita mempelajari, kata para ulama, setidaknya kita mempelajari kutubus sittah, 6 buku yang menjadi rujukan hadis-hadis Nabi, yaitu Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ini pun mungkin kita nggak pernah menjamahnya kali Pak. Sahih Bukhari kayak gimana ya Ustadznya? Sahih Muslim bagaimana? Udahlah, kalau buat orang awam kata para ulama jangan yang gede-gede dulu deh. Mulai dari Arba'in Nawawiyah dulu, 40 hadis yang ditulis Imam Nawawi. Nanti kalau udah selesai naik lagi kepada Riyadhus Shalihin-nya Imam Nawawi. Belajar hadis itu memang butuh panduan dari seorang ustadz Pak, nggak bisa otodidak Pak. Sebab kalau otodidak nanti dipahami sembarangan, akhirnya salah pemahamannya. Walaupun hadisnya sahih, tapi salah pemahamannya kan bahaya, Pak. Ya. Bagaimana solusinya agar kita tidak taklid, Ustadz? Solusinya menuntut ilmu. Ya harus nuntut ilmu lah. Sebab bagaimana kita akan tahu bahwa sesuatu ini adalah ya, sesuai dengan dalil atau tidak kalau kita tidak menuntut ilmu, Pak. Makanya Bapak Ibu ya jangan putus dari yang namanya nuntut ilmu, Pak. Bacain kitab-kitab para ulama yang terdahulu, terutama kitab-kitab hadis Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Sehingga pada waktu itu kita betul-betul telah memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Coba saya mau tanya sama Pak dan Ibu-ibu, sudah berapa hadis yang sudah kita pelajari? Hah? Berapa hadis yang sudah kita pelajari? Saya tidak bertanya sudah berapa hadis yang kita hafal ya, enggak. Sudah berapa hadis yang kita pelajari? Ya, terkadang sedikit sekali Pak. Masya Allah, maka dari itu segera ya, mungkin bapak-bapak misalnya bisa undang Ustadz siapa? Al-Fisham, beliau lulusan kuliah hadis juga, bahkan beliau senior saya ya, di kota Madinah, untuk mengkaji hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pada waktu itu kita betul-betul faham dan tahu ya tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ciri-ciri hadis sahih? Sudah saya sebutkan tadi Pak, bahwa syarat hadis sahih itu ada 5 ya. Yang pertama sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, dhabit.
Makanya kalau antum tidak bisa mengetahui ciri-cirinya gimana, Ustaz? Apa ada ciri-cirinya? Ya, yang nggak ada ciri-cirinya, Pak, harus memeriksa sanadnya, memeriksa jalannya, dan itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali kalau Bapak sudah kuliah di Fakultas Hadis, baru insya Allah Bapak bisa. Ya. Berapa orang semua perawi hadis? Banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Ya, puluhan ribu. Apakah umat Islam yang apa ini? Apa ini? Nggak tahu. Apakah umat Islam yang ketakwaannya melebihi dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maksudnya apakah ada umat Islam yang ketakwaannya melebihi para sahabat? Saya tidak tahu, Pak. Kenapa? Karena para sahabat itu sudah dijamin oleh Rasulullah SAW. Para sahabat itu, Pak, Ibu, sudah dipuji oleh Allah langsung. Sementara selain sahabat tidak ada pujian. Ada tidak, Pak, dalam Al-Quran generasi yang dipuji selain sahabat? Tidak ada. Allah dalam Al-Quran hanya memuji para sahabat saja. Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radwan." Dan sabiquna al-awwalun, para sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Di dalam hadis Nabi yang dipuji oleh Rasulullah hanya 3 generasi: sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Rasul bersabda, khairun nas qarni, sebaik-baiknya generasi, sebaik-baiknya manusia generasiku. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Ya, makanya kalau ada orang berkata, apa ada orang yang ketakwaannya melebihi para sahabat, saya nggak tahu. Kenapa? Karena takwa itu tempatnya di mana? Di hati. Kata Rasulullah, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di sini, kata Rasulullah. Saya nggak pernah bisa mengorek hati seseorang loh. Ya. Sementara Rasulullah bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadih, demi zat yang diriku berada di tangannya. Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhubin dhahaban ma balagha mudda ahadim wala nasifah. Kalaulah di antara kalian ada yang berinfak dengan emas sebesar gunung, itu tidak akan bisa mengalahkan infaknya para sahabat 1 mud atau setengah mudnya emas. Rasulullah mengatakan begitu. Jadi siapa di antara bapak-bapak yang punya emas sebesar gunung, Pak? Ada yang pernah berinfak dengan emas sebesar gunung? Tidak ada. Ternyata kata Rasulullah, kalau salah seorang dari kalian ada yang berinfak dengan emas sebesar gunung, itu tidak akan bisa mengalahkan infaknya sahabat 1 mud emas atau setengah mud emas. Kenapa, Pak? Karena ketakwaan yang ada di dada mereka luar biasa. Keyakinan yang ada dalam dada mereka luar biasa. Maka dari itu Bapak sekalian, para sahabat keimanannya jangan ditanya. Ya, luar biasa sekali ya, Masya Allah. Ustadz, bukankah yang menyembelih itu harus laki-laki? Tidak harus. Para ulama hanya mensyaratkan yang menyembelih itu hanya seorang muslim. Jadi tidak diharuskan harus laki-laki. Kalau wanita mau menyembelih dan bisa, silakan. Bahkan dalam athar Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih, dulu di zaman Rasulullah, para wanita yang berkorban disuruh untuk menyembelih sendiri. Para wanita yang berkorban disuruh untuk menyembelih sendiri. Makanya sembelihan wanita sah tidak? Sah. Tidak ada satupun dalil dari Al-Quran dan hadis, Pak, yang mengatakan bahwa sembelihan wanita itu haram dimakan.
Allah hanya mengatakan bahwa sembelian yang diharam dimakan itu kalau disembelih bukan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya udah pada ngantuk Pak, termasuk saya. Jadi barangkali terakhir ya. Di mana sih kami bisa mendapatkan buku hadis yang sahih itu? Banyak Pak. Mungkin Bapak bisa pergi ke Padang misal. Ya, cari ke toko-toko buku di sana, cari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu dua kitab yang diakui oleh para ulama dari zaman ke zaman bahwa itu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, terutama Sahih Bukhari. Bapak cari yang terjemahannya, itu dua buku tersebut. Tapi Bapak ingat, cari juga syarahnya, penjelasannya, supaya kita tahu bagaimana memahami hadis dengan benar. Wallahu alam. Ini saja, mohon maaf. Man shalla ba'dal maghrib 6 raka'atin lam yatakallam fi ma bainahunna bisu'in udilna lahu bi ibadati 12 sanah. Siapa yang sholat setelah maghrib 6 rakaat dan tidak berbicara padanya dengan keburukan, itu sama dengan beribadah 12 tahun lamanya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis Abu Hurairah ini hadis yang gharib. Bapak tahu nggak Pak? Imam Tirmidzi kalau mengatakan hadis itu gharib, itu mengisyaratkan akan adanya kelemahan. Di sini Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini gharib, dan ternyata memang hadis ini bahkan bukan hanya lemah, sangat lemah sekali. Yang sahih adalah tanpa bilangan rakaat. Artinya sholat antara maghrib dan isya itu tanpa bilangan rakaat. Kalau ini kan disebut barang siapa yang sholat setelah maghrib 6 rakaat, yang sahih tanpa ada bilangan rakaat. Artinya Bapak mau sholat antara maghrib dan isya berapa rakaat saja silahkan. Dan itu yang Rasulullah lakukan memang dalam hadis-hadis yang hasan. Ya, jadi jangan dikhususkan 6 rakaat. Ya Bapak bisa 2 rakaat, bisa 3 rakaat, 4 rakaat, bisa 6 rakaat, bisa 8 rakaat, bisa 10 rakaat. Pokoknya antara maghrib dan isya itu memang disunahkan. Tapi khusus hadis yang seperti ini yang Bapak sampaikan tadi, hadis ini sangat lemah Pak, ya. Akan tetapi ada hadis lain yang hasan yang menyebutkan disunahkannya sholat antara maghrib dan isya itu tapi tanpa bilangan rakaat. Wallahu alam. Ini saja. Mohon maaf bila ada sesuatu yang tak berkenan di hati. Ya, yang benar itu semuanya dari Allah dan yang salah itu dari saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.